Dan bisa untuk mengetahui perkembangan terkini terkait hasil putusan MK, kita segera bergabung dengan Angelika di Evagam di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Angelika, apa catatan penting dari hasil putusan MK siang ini? Ya, Lady, pemerintah dan DPR sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini telah menetapkan bahwa tidak boleh dilakukan survei oleh lembaga survei pada saat masa tenang pemilu. Dan juga pemerintah DPR menetapkan bahwa penayangan hasil quick count dari pemungutan suara pemilu hanya dapat dilakukan atau ditayangkan 2 jam setelah pemungutan suara ini selesai berdasarkan waktu Indonesia Barat. Hal inilah yang membuat Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu ini. AROPI menilai bahwa berdasarkan pengalaman 3 pemilu sebelumnya yaitu 2004, 2009 hingga 2014 tidak pernah terjadi persoalan berarti mengenai penayangan hasil quick count yang ditayangkan langsung ketika saat pemungutan suara ini dijalankan begitu, dan dinilai tidak pernah mengganggu ketenangan publik, begitu pun juga melakukan survei pada saat masa tenang. Namun ternyata alasan ini tidak diindahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tadi dalam sidang putusan yang dilakukan pada pukul 10 tadi, Mahkamah Konstitusi menilai dan memutuskan bahwa hasil quick count ataupun gugatan yang diajukan oleh AROPI ini ditolak begitu, sehingga Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemilu pada tahun 2019 ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang mana pemilu tahun 2019 ini dinilai dilakukan secara serentak sehingga diperlukan adanya ketenangan publik. Untuk itu dinilai bahwa quick count ataupun aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan DPR yang tertuang dalam undang-undang ini tetap harus dijalankan. Sehingga tadi kami melihat tanggapan dari AROPI ataupun pihak pemohon, mereka kecewa terhadap keputusan ini karena menilai hasil quick count ini perlu untuk ditayangkan ataupun juga survei ini perlu untuk ditayangkan langsung oleh media kepada publik karena memang ini merupakan hak publik untuk mengetahuinya. Namun pemerintah dan DPR telah membuat aturan ini dan mereka juga menghargai keputusan dari Mahkamah Konstitusi karena hasil keputusan dari MK adalah satu dan mengikat, sehingga mereka mau tidak mau harus menjalankan keputusan yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan ini. Lady. Baik, terima kasih Angelika di Evagam melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Selamat bertugas kembali.